Halo Sleman fans, saya Panji Rangi. Kali ini kita akan melakukan stadium tour bareng Kreatindeng Red Bull. Mana ya Pak Iksan ya? Halo Pak Iksan. Baik ya kabarnya ya? Baik. Oke, siap nih untuk keliling-keliling bareng aku? Oke, siap. Siap? Oke, Siap. let's go. Nah, ini sebelum kita jalan-jalan, ada baiknya kita ambil dulu nih kesegaran dari Red Bull. Oke. Kreatindeng. Tapi ini Tos dulu dong. Seger Pak ya? mantap. Iya, seger jelas karena nih Pak, dalam Kreatindeng Red Bull itu mengandung taurin, inositol, dan vitamin B kompleks. Nah, fungsinya itu untuk mencegah kelelahan otot sehingga kebugaran tubuh kita tetap terjaga. Nanti ini kita muter-muter stadion, stay fit, stay aktif. Oke. Ya. Banyak apa ya kesan-kesan tersendiri dong di lorong ini Pak. Iya. Ini ada ruang wasit sini. Oke. Ya, Ini ya, ruang ini wasit. di ruang ganti kalau tim PSS main di sini. Dekat ini. Di sini ya dekat sih. Dekat sekali ternyata. Tapi penjagaannya aman dari sini. Jadi ini fokusnya ke ruang ganti ini PSS pasti di sebelah sini. Kalau memang main di sini ya. Ada kenangan apa Pak di sini Pak? Siapa pelatih yang paling galak di ruangan ini? Kalau galak sih mungkin macam-macam sih ya. Jadi karakter pelatih itu kan ada yang galak, ada yang santai, ada yang benar-benar ketika pada mau main fokus. Jadi hampir semua lah karakter tinggal karakter pelatih masing-masing sih menurut saya sih. Oke, Pak Iksan, lanjut lagi nih Pak Iksan. Siap. Di ruangan ini ada dong momen-momen ketika sedih, ngedrop gitu kan. Mungkin PSS pas pertandingan itu lagi tertinggal gitu. Pasti di sini memang banyak kenangan. Jadi ketika tim kita mau main dan memang sebelum kita main pasti ada pernah juga saya menjadi katakanlah untuk menyemangati pemain biar kita main di lapangan itu semangat dan bisa memenang pertandingan. Saya jadi dirijen. Nah, jadi dirijen ketika mau main kita selalu membuat yel-yel untuk menyanyikan sebuah yel-yel untuk biar kita menghilangkan istilahnya ketegangan. Nah, itu pasti. Jadi saya pernah jadi setiap mau main saya jadi yang dirijennya 1 2 3 nyanyi. Kita harus menang itu seperti itu dan banyak kisah ya kalau misalnya kita tinggal dulu kita harus benar-benar tetap semangat dan tanpa pantang menyerah itu seperti itu. Iya sih, dan itu banyak banget cerita soal yel-yelnya para pemain pada zaman itu. Iya. Lirik-liriknya juga lucu-lucu, dari lagu-lagu daerah juga Pak itu ya. Iya, hampir semua mungkin hampir sama dengan si supporter sih. Nah, terakhir nih Pak, ngomongin di ruang ganti nih ya. Kalau tadi kan sempat dibilang ritual dari pemain. Iya. Kalau pelatih ada nggak sih ritual apa gitu Pak? Kalau pelatih ada juga. Jadi Pak Bambang Rujoko itu ketika dia main di kandang dia pasti pakai baju kuning. Nah itu pasti pakai baju kuning. Saya juga nggak tahu, tapi ketika mau main pas ketika PSS di tahun 99 mau naik di Jutamaya, jadi Pak Bambang itu pasti pakai baju kuning. Itu, tapi saya nggak tahu jadi Pak Bambang selalu pakai baju kuning kalau kita mau main. Oke deh, Pak Iksan. Iya. Kita pindah ke ruangan yang lainnya. Oke, siap. Mari. Action. Nah Pak, setelah masuk kayak gini kan supporter pasti bersorak-sorak Ya. nih di tribun gitu kan. Apalagi kalau seorang Iksan gol nih julukannya bikin gol. Ya. Supporter kan tambah berteriak, tambah mendukung lagi gitu. Iya. Dulu kalau bahasa sekarang viral Pak. Sempat 5 gol itu 8 besar ya. Ya. 99 sama 99 2000. Iya. Itu lawan Persiba Balikpapan. Iya, betul. Betul lagi. Itu gimana Pak perasaan 5 gol dulu satu pertandingan itu juga susah? Ya saya sendiri sih nggak menyangka sih pada saat pertandingan. Yang penting saat itu memang kita harus menang aja. Jadi harus menang lawan Persiba Balikpapan untuk bisa melanjutkan istilahnya ringan biar untuk maju ke babak berikutnya.
tim itu pada saat itu memang main bagus dan kompak sekali, jadi ya saya bersyukur sih bisa mencetak 5 gol saat itu. Baik Pak Iksan, dari 5 gol tersebut selebrasi yang biasanya dilakukan apa tuh? Cuma gini aja Mas Panji, menghadap penonton, jadi seperti ini lari gini juga. Oh, tepuk tangan. Nah, itu ada artinya nggak Pak? Apakah ini kepakan sayap ya, elang saya Jawa? elang Jawa untuk ini bisa di kandang ini kita menang. Baiklah, kalau begitu kita akan ngobrolin soal satu gol yang sangat penting untuk PSS sehingga hari ini juga bisa ada di Liga 1. Wah, agak panjang. Kita ke sana dulu Pak ya. Siap. Let's go. Oke, Sleman fans. Di musim 99-2000 PSS membutuhkan kemenangan. Seri nggak lolos, kalah nggak lolos. Itu melawan Persikabo dan itu juga yang membawa sebuah prestasi untuk PSS. Kita waktu itu sih bermain di divisi 1 ya kan, terus naik ke divisi utama. Waktu itu apa yang terjadi? Ya, intinya saat pertandingan kita harus menang. Jadi dan ada momen yang memang saat ini menjadi sejarah buat saya pribadi maupun dengan PSS sendiri. Dan ini gol yang terakhir kita lolos ke divisi utama. Ini momen yang paling sampai sekarang pun menjadi misteri buat saya sendiri sih. Jadi di posisi yang di pojok seperti ini yang sudut sempit di gawang itu susah untuk bola masuk. Tambah dijaga 2 pemain. Nah, dijaga 2 pemain dan saya membelakangi gawang saat itu. Jadi bola saya arahkan ke kaki kiri, saya balik badan, saya shooting, bola masuk ke pojok sana dan itu kiper juga ternyata diem. Nah, itu yang menjadi sampai sekarang menjadi misteri dan saat itu wasit juga bingung kenapa sampai Yesayas pada saat itu juga pada saat setelah pertandingan dia bilang ke Pak Bambang Joko, saya ternyata bingung dengan golnya Iksan kok bisa masuk seperti itu. Makanya sendiri saya dia bingung, apalagi wasitnya. Itu menjadi misteri saat ini. Iksan masih ingat kan kronologinya tuh? Oh masih ada memorinya lah. Iya. Jadi ini ada lawan 2 saya dorong sini, saya balik badan, shooting pojok sana, pakai kaki kiri dan selama ini saya jarang pakai kaki kiri. Jadi tahu bola masuk dan langsung pojok di sini, kipernya diam aja sih. Nah ini masuk gol, itu yang menjadi sampai sekarang teka-teki ya. Jadi itu. Tapi sampai sekarang masih nggak nyangka Pak? Nggak nyangka, kok bisa gol. Kalau secara di nalar sih sebetulnya nggak bisa gol. Saya sudutnya sempit dan kiper selalu bisa menjaga di sini toh. Nah, harusnya bisa ditepis atau enggak. Tapi dia bola kenceng sampai pojok sini. Kiper diam aja. Oke Pak Iksan, tadi tuh kronologi gol, salah satu gol penting. Gol setan itu. Dalam sejarah PSS hingga hari ini masih ada banyak gol-gol indah lainnya dari PSS. Tapi kita udah di dalam lapangan nih. Iya. Mari kita ke tribun dulu siap. ya. Oke, Kang Sanji. Ayo, mari. Oke, Sleman fans dimanapun kalian berada, walaupun aktivitas kita masih dibatasi, Panji mau ngingetin untuk Sleman fans selalu stay aktif meskipun di rumah aja. Tetap jaga kesehatan dengan mengkonsumsi suplemen kesehatan Kreatin dan Red Bull. Stay aktif. Oke, kita masih di Tridadi dan masih sama Pak Iksan. Kita dari tadi udah keliling-keliling nih Pak. Oke. Tapi ini satu tempat di mana sorak-sorai supporter itu juga mengiringi lah, mendampingi perjuangan Pak Iksan beserta rekan-rekan yang lainnya gitu. Apa momen yang menyenangkan dari area ini? Ada satu momen yang menyenangkan saat itu memang saya dibuatkan lagu. Jadi Sleman fan pernah dibuatkan lagu yang saya sendiri sebenarnya masih hafal sih sampai saat ini. Ininya bukan David Beckham tapi Iksan. Nah itu jadi itu yang sampai sekarang saya ingat dan saya sampai dibuatkan lagu sama Sleman fan itu yang berkesan buat saya sih. Oke, bukan David Beckham tapi Iksan. Nah itu soal supporter gitu Pak. Iya. Tapi overall area ini atau stadion ini juga jadi landasan PSS bergerak, jadi saksi bisu gitu. Iya. Banyak kenangan, senang, sedih gitu. Dan akhirnya ada satu momen 2007 gitu, kita harus pindah rumah gitu. Iya. Ya kalau melihat animo masyarakat atau Sleman fan saat itu yang sepak bola PSS ini menjadi ibaratnya ikon pada saat itu yang
membuat prestasi yang bagus, dan akhirnya untuk stadion ini kayaknya tidak mencukupi untuk kalau ada Sleman fan yang selalu memadati dan banyak yang nggak nonton juga, nggak di luar stadion, akhirnya dibuatkan di pohon-pohon di sini ada juga, dan akhirnya dibuatin stadion yang lebih bertaraf internasional saat itu di Maguwarjo, dan bisa menampung 30.000 sampai 40.000 penonton. Kalau di stadion Tirtadi saat ini yang walaupun bersejarah sih menurut saya, tapi memang kita untuk kapasitasnya nggak mencukupi. Oke, jadi itu alasan utamanya sebenarnya, soal kapasitas gitu. Dan juga karena sepak bola ini milik bersama, milik kita semua, juga memang kayak kasian juga kalau ada yang nggak bisa nonton gitu kan, yang pas ketika main, dan akhirnya dibuatlah rumah baru kita, yaitu Maguwarjo International Stadium. Baiklah Pak Ehsan, obrolan tentang terjadi sudah cukup. Oke. Kita pindah ke Maguwarjo International Stadium. Tapi sebelum itu kita minum dulu Kratindaeng Red Bull. Iya, Kratindaeng Red Bull. Tos dulu Pak. Oke. Sebelum kita pindah ke Stadion Mago, ada baiknya kita minum Kratindaeng Red Bull dulu biar energi kita tambah full lagi. Satu. Mas elek loh.